Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau jadi mujahid atau jadi teroris, cuman itu. Betul. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tidak pernah menentang dan melawan orang karena beda agama. Yang dilawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi zalim. Orang-orang yang membunuh anaknya dan mengubur mereka hidup-hidup. Orang-orang yang mengutip harta dari rakyatnya melebihi dari kewajiban negaranya. Orang-orang yang berlaku memeras kepada keluarga. Menyingkirkan hak-hak wanita. Semua jenis kezaliman ini ditampilkan perlawanannya di Mekah ketika Rasulullah belum punya pengikut. Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah pribadi yang pertama kali mengajarkan kepada setiap kita tentang apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Wa anzir ashiratakal akrabin. Diserukan, Allah nyuruh kepada Nabi ini, mulai itu dari keluarganya. Hari ini saya agak ngantuk, jadi mendingan saya berdiri ya, supaya saya hilang ngantuk saya. Mohon maaf. Hari ini kalimat memulai dari keluarga. Setiap orang selalu mengatakan ibda' binafsik. Bukan begitu? Kalimat ibda' binafsik yang dilakukan oleh orang yang selalu berbicara ini, walaupun ini kalimat benar, tapi berdampak kesalahan. Kenapa? Supaya enggak ngurusin urusan politik. Karena politik itu kotor, sehingga orang muslimin tidak perlu terjun politik. Dan di dalam otaknya ditanamkan kalau ngurus politik itu berarti adalah urusan partai politik yang isinya misal penipuan yang terjadi di mana-mana. Mereka tidak beramal kecuali untuk pamrih dan untuk kepentingan kedudukan serta kursi mereka. Mereka jual agamanya hanya untuk nama-nama mereka. Lalu rakyat ini hancur berantakan demi kursi jabatan, kampanye, rusak masyarakat, fitnah di mana-mana terjadi. Ini teror atau jihad? Maka kita sedang mengalami fase yang paling krisis di negeri ini, yaitu negeri yang melabelkan label jihad, yaitu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi dipraktekkan dengan mekanisme teror. Lalu kita lihat tentang para ulama. Tiba-tiba kata dalam Al-Quran mengatakan, aku yang akan memberikan hidayah pada manusia dan aku yang akan menyesatkan. Jadi siapa orang dapat hidayah itu? Siapa yang membuat seorang mendapat hidayah? Dan siapa seorang itu mendapatkan kesesatan? Siapa yang melakukan? Manusia atau Allah? Menurut ayat ini siapa? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tiba-tiba kita ngelihat ada orang mengatakan itu sesat, itu kafir. Ini berarti fungsinya dia yang ngomong seperti ini sama dengan ngambil fungsinya Tuhan. Jelas. Jelas. Jadi kalau ada orang gampang-gampang melakukan ini aliran sesat, ini kafir, ini sesat, ini syirik, ini mau nganggap posisinya saya Tuhan, sama itu. Cuman tidak ngomong,
Jelas? Supaya sampean jelas ini. Kalau sampean nggak jelas ini kerjaan penipuan. Saya khawatir lahir para ulama yang kerjaannya jualin agama hanya untuk kekuasaan dan jabatan. Agama Muhammad dibuang, hanya sisa-sisanya yang muncul. Hati manusia terpisah, seruan persatuan menjadi tidak bermakna. Dulu atau mereka bangkit aja, ambil bambu runcing pun lawan. Betul? Kalian bangsa ini kemudian dimerdekakan sama Allah gara-gara darah yang ditumpahkan melawan orang zalim. Betul? Bukan darah yang dipakai ditumpahkan melawan orang beda aliran sama beda agama. Betul? Bisa bedakan? Siapa orang zalim? Ayo kita lihat. Al-Quran mengatakan wala'natullah 'alal zalimin. Terkutuklah manusia-manusia zalim. Maka iman kita ditentukan sikap marah sama orang zalim. Iman kita juga ditentukan dengan sifat rahmat sama setiap orang yang berbeda-beda dengan kita. Nyambung nggak sama kalimat la ilaha illallah? Tidak ada hubungan sama orang-orang zalim nyambung sama Allah. Nyambung gak? Jadi kalau seandainya kita marah keluar karena orang beda aliran, beda agama, beda kelompok, kita sedang melawan kalimat tauhid. Sama dengan kalau kita diam sama setiap kezaliman terjadi, sama dengan kita menolak tauhid. Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Karena Allah tidak tertarik dengan banyak-banyaknya sholat dan puasa kalian. Tapi semangat Ali yang siap taat di hadapan Rasulullah karena perintah Allah, yaitu anti kezaliman, menebarkan kasih sayang. Jelas? Jelas? Agama mana yang gak setuju dengan hal ini? Siapa yang gak setuju dengan hal ini sekarang? Mau aliran apa, kelompok apa, fudhal, tidak ada masalah. Bahkan Al-Quran memberikan kata Allah menjadikan berbangsa-bangsa lita'arafu. Ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, ada budaya Madura, ya kan? Ada jati diri nih wong Jawa. Betul. Lah nek ono eksistensi nih wong Jawa nganggo wayang, cerita zaman dulu, bagus gak? Hadir jiwa kita ketika adat ini hidup. Betul. Nah, kalau adat-adat ini dari ujung yang namanya Aceh sampai Papua dibingkai jadi satu, ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gambarannya ini Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau melukis itu, saya lukis, bisa orang atau wayang itu saya lukis. Nek tak tempeli warna-warna. Dulu waktu masih kecil saya dikasih gambar bebek, dikasih gambar bebek dipotong, ada warna biru nih Demokrat, warna biru, warna kuning Golkar, warna abang PDI. Bhinneka Tunggal Ika bukan? Ora aku. Sing disebut Bhinneka Tunggal Ika tuh nempelnya petani, guru ngaji, pemerannya orang rakyat, aliran atau kelompok yayasan Sambung Rasa Tunggal Banyu, pondok pesantren Islam, Kristen, Cina, Jawa, Arab,
Indah enggak? Betul? Pikirkan ini. Karena kita hidup di sebuah negeri yang mendeklarasi kemerdekaan, rakyatnya terjajah. Kebalik kabeh. Sama, akhirnya Islam yang disampaikan, setiap kita ngomong Islam, Rasulullah ngajarkan kasih sayang,